Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Fitra Eri, praktisi otomotif, dan juga Bapak Perli Martawardaya, Direktur Riset Indef. Pak Fitra, Pak Perli, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Fitra. Pak Fitra, menarik tadi dari penjelasan Anda menyatakan salah satu yang menjadi faktor adalah dari sisi harga, di mana pada dasarnya dari kendaraan listrik harganya jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan kendaraan yang berbahan bakar fosil begitu. Tapi nantinya ketika kita melihat proyeksi ke depannya, Pak Fitra, jika industri baterai untuk kendaraan listrik sudah berada di Indonesia, apakah ini akan membantu tidak Pak dari sisi harga nantinya? Belum tentu juga ya kalau saya pikir, karena kan pabrik yang mau dibuat di Indonesia itu adalah pabrik baterainya. Belum tentu juga baterainya langsung untuk pasar Indonesia. Bisa juga langsung mereka ekspor untuk di pabrik perakitan mereka di California, dan kemudian ya kita jadi beli mobil lagi dari mereka gitu kan. Sebenarnya mereka Tesla bikin pabrik di Indonesia kan untuk mereduce cost mereka, sama untuk memastikan keterjaminan dari nikel yang banyak di Indonesia gitu. Tapi yang akan membuat mobil listrik itu akan semakin murah adalah satu, memang dari regulasi. Kemudian sekarang ini seluruh pabrikan mobil di dunia berlomba-lomba untuk membuat teknologi electric vehicle, dan pasti mereka juga akan berlomba-lomba membuat mobil yang bisa terjual. Dan ketika itu akan terjadi efisiensi, akan ditemukan teknologi baru yang membuat semuanya lebih efisien. Karena selama 100 tahun ini memang tidak ada yang konsentrasi ke mobil listrik atau baterainya, semua konsentrasi ke mesin berbahan bakar fosil. Sehingga didapatlah mesin yang sangat hebat, sangat kencang, sangat efisien. Tapi kalau misalnya seluruh konsentrasi itu sekarang dipindahkan ke mobil listrik, saya rasa harga mobil listrik pun bisa produksi langsung dari pabriknya ketika mereka menemukan cara yang lebih efisien, menemukan baterai yang lebih murah, menemukan efisiensi dalam pembuatan mobil listrik itu, ditambah kalau misalnya nanti juga ada insentif dari pemerintah. Jadi ini adalah teknologi baru, sama seperti handphone di tahun 90-an akhir ketika itu masih sangat mahal. Ketika pasarnya semakin besar, jumlahnya semakin besar, teknologinya semakin berkembang, maka harganya akan makin terjangkau. Baik, Pak Berli, dari pernyataan Pak Fitra tadi, ini belum tentu akan memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri nanti ketika meskipun baterai listrik ini sudah berdiri di Indonesia. Dari pandangan Anda, Pak Berli, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau mungkin negosiasi seperti apa yang harus dilakukan ketika berinvestasi di Indonesia, harus mengedepankan terlebih dahulu untuk memenuhi pasar domestik, ataupun ada poin-poin lainnya, di mana secara keseluruhan, di mana investasi ini tidak hanya sebagian besar menguntungkan dari investor, tapi juga kepada pasar domestik dan juga ekonomi Indonesia, Pak Berli. Ya, ini kebalik nih. Justru pasar domestiknya belum ada atau masih sangat tipis ya. Jadi kalau di pasar memproduksi komoditas dalam negeri ya, mendingan akan banyak yang memilih untuk tidak masuk aja gitu ya. Jadi terutama kan tadi masalah harga paling penting. Memang secara perkembangan teknologi sedang terjadi penurunan harga karena efisiensi juga meningkat. Tapi yang perlu di highlight itu bahwa regulasi dan insentif Indonesia itu lebih jauh lebih sedikit lah, jauh lebih rendah dibandingkan best practice bahkan di negara-negara ASEAN ya. Sehingga kalau terus seperti ini ada potensi ya Indonesia nanti hanya jadi dijual mobil CBU atau maksimal dirakit ya. Karena insentifnya sangat sedikit ya, hanya beda 5-10%. Saya sudah cek di peraturannya gitu. Jadi karena market juga masih, jadi harga masih mahal, jadi yang mau beli masih sedikit ya, yang menengah atas apalagi masih 400-an juta, apalagi Tesla, BMW masih di atas 1 miliar. Jadi resiko kalau terus seperti ini, maka produksinya di ASEAN ya tidak akan di Indonesia, di Vietnam atau di Malaysia, terus nanti dijual ke Indonesia dalam bentuk CBU atau hanya raket di ujung. Gitu. Jadi saat ini the problem adalah di regulasi pemerintah, di insentifnya yang tanggung. Saya mungkin itu kata paling tepat ya. Baik, apakah Anda melihat ada perbaikan tidak dari upaya pemerintah dalam sisi regulasi dan insentif ini? Maksudnya dalam hal ini Pak Berli secara keseluruhan ini
lebih banyak juga menguntungkan kepada Indonesia begitu. Kebetulan saya agak panjang mengikuti dan pernah bikin riset tentang insentif untuk kendaraan hemat BBM dan masuk listrik ya. Jadi Indonesia yang agak belakangan untuk mengeluarkan, baru 2019, sementara negara-negara lain di ASEAN sudah sekitar 5 atau bahkan 10 tahun lalu ya. Jika akhirnya keluarnya juga masih tanggung gitu. Jadi ini di masa kita sedang transisi ya, kita butuh industri yang lebih hemat dan juga green serta potensi masa depan. Ini jangan tanggung lah. Kita harus ikut global best practice. Sehingga Indonesia bukan hanya sebagai penghasil nikel, tapi juga sebagai lokasi dari pabrik-pabrik kendaraan listrik ya. Dan bukan hanya Tesla, saya kira justru negara yang lagi naik daun justru dari Asia seperti Korea, Jepang dan China. Jadi jangan terlalu Tesla sentris juga, saya pikir ya. Baik, terakhir ke Pak Fitra, singkat saja Pak Fitra, bagaimana Anda melihat sebaiknya stakeholder otomotif untuk bekerjasama dalam realisasi kendaraan listrik ini? Ya, saya sangat setuju tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Berli ya, bahwa kita benar-benar harus mendukung mobil elektrik dan melakukan akselerasinya dari sisi regulasinya juga. Jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Ketika kita memberikan kemudahan bagi mobil elektrik, ketika makin banyak orang Indonesia yang ingin membeli mobil elektrik, kita sangat berpotensi untuk menjadi produsen mobil elektrik. Karena pasar kita sangat besar. Tapi kalau bisa kita tanggung-tanggung, wah ini ngapain ke rakyat menengah ke atas kita kasih insentif gitu ya, yang ada nanti mobil listrik hanya dibeli oleh kalangan atas, akhirnya pasar Indonesia untuk elektrik terlalu kecil dan tidak menjadi skala ekonominya tidak memenuhi untuk orang membuat pabrik mobil di Indonesia untuk mobil elektrik. Jadi menurut saya Indonesia punya pasar yang besar, semua pabrikan lagi berlomba-lomba membuat electric vehicle, kita punya kita punya pasar yang besar dan itu bisa kita manfaatkan asal kita bisa membuat regulasinya yang tepat. Jangan berpikir regulasi itu hanya untuk jangka pendek, hanya untuk pemiliknya saja, tapi itu untuk keseluruhan dari industri electric vehicle di Indonesia. Baik, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Fitra, Pak Berli sudah bergabung bersama kami di materi ini. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Fitra dan Pak Berli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian tadi ada Bapak Fitra Eri, praktisi otomotif, kemudian juga Bapak Berli Martawardaya, Direktur Riset Indef, dan tadi kita membahas kendaraan listrik siap dongkrak industri otomotif Indonesia dengan berbagai persiapan, salah satunya regulasi merupakan hal yang penting untuk memudahkan dari sisi investasi atau perkembangan kendaraan listrik di Indonesia ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan kembali dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan coba membahas mengkaji usulan vaksinasi mandiri bagi industri. Kami akan segera kembali sesaat lagi.